Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah, bersalawatlah kita ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas dan siapapun yang berjuang untuk masjid ini, mulai dari membangunnya sampai dengan memakmurkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah, inayah, kemudian dijadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah, juga dijadikan semua amal kebaikan yang ada di masjid ini menjadi amal kebaikan untuknya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke 20 Ramadan. Adunia untuk ngomong tak terasa Ustaz, alhamdulillah sebentar lagi lebaran. Itu yang tak puasa ngomong tak terasa ya. Kita yang puasa begitu terasa. Maka Bapak Ibu mulai Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pertemuan kita ini dengan sebuah kisah yang termaktub di dalam Al-Quran, kemudian juga termaktub di dalam kitab Tarikhul Islam atau sejarah Islam, kemudian masuk pula pada kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kisah perang Badar, Bapak Ibu. Jadi perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perang Badar ini terjadinya di bulan Ramadan, kurang lebih di tanggal 17 Ramadan. Perang ini Bapak Ibu menurut para ulama adalah perang pertama setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan perang ini adalah perang yang banyak menghabiskan tenaga Nabi dan pula banyak menghabiskan tenaga para sahabat, karena peperangan ini adalah peperangan yang tidak seimbang. Jadi Nabi itu bersama kaum muslimin hanya berjumlah 300-an. Ada yang mencatat bahwa kurang lebih 310. Kemudian sedangkan musuh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu jumlahnya 1000. Jadi 3-1. Maka ketika Nabi SAW melihat ini tidak seimbang, maka Nabi mengangkatkan kedua belah tangan. Nabi mengangkatkan kedua belah tangan meminta kepada Allah. Apa doa Nabi? Doa Nabi, ya Allah, turunkan pertolonganmu. Kalaulah kau tak tolongkan pertolonganmu pada peperangan ini, aku khawatir, aku takut banyak orang yang tak lagi menyembahmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bantuan dengan diturunkanlah malaikat yang ikut berperang, kata para ulama, hingga singkat cerita peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, perperangan ini terjadi di Badar. Badar itu satu mau uji kita nih apa booster lah kalau uji kita nih, kalau PDAM artinya tempat perairan, atau disebut kata para ulama yaitu salah satu sumur disebut Badar. Dan peperangan ini Bapak Ibu terjadi di Badar. Badar itu pertengahan antara Mekah Madinah. Yang pernah umroh atau yang belum pernah umroh, kami doakan insyaallah umroh dalam waktu dekat, amin.
Maka ketika Bapak Ibu umroh, perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu kurang lebih lama perjalanannya 5 sampai 6 jam kalau naik bus. Kalau naik kereta cepat sekarang itu kisar-kisar 2 jam 45 menit lah. 2 jam 30 menit, 2 jam 45 menit. Dan pertengahan antara Mekah Madinah itu Badar. Badar, disitulah tempat terjadinya perang Badar, maka disebutlah perang Badar. Maka setelah meraih kemenangan, kaum muslimin kemudian balik lagi ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka disambut dengan keluarga, disambut dengan sukacita, bahagia, haru. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, perperangan dulu kalau orang sudah berperang maka sudah ikhlas keluarganya. Ya, tidak ada kabar cerita. Tidak kate apa kabar dia sehat di sana, apa dia sakit, apa dia demam. Ya Bapak Ibu, tidak kate kabar. Pergi, ketika dia pulang dengan selamat, alhamdulillah, tak pulang syahid di jalan Allah. Maka begitu mereka melihat suami mereka, para istri melihat suami mereka, anak-anak melihat ayah mereka pulang dari peperangan, maka haru, bahagia, senang luar biasa. Kalaulah peperangan itu terjadi saat ini Bapak, beda kondisi. Mungkin bapak-bapak yang ikut perang hari ini sudah update status Pak Alhamdulillah hari ini -10 limo lepas misal, ya Bapak. Atau kemudian mutu kondisi peperangan, lepon istri, alhamdulillah hari ini yo hampir kena panah cuman lewat dikit. Nah, bisa diceritakan, tapi hari itu tidak bisa Bapak. Karena orang kalau sudah berperang sudah ikhlas. Maka begitu pulang bahagia, haru, sukacita. Maka ketika haru, sukacita, bahagia itu, Nabi kemudian para sahabat membisikkan sesuatu kepada istri-istri mereka, membisikkan sesuatu kepada keluarga-keluarga mereka yang menyambut mereka. Apa bisikan mereka? Bisikan mereka adalah minal aidin wal faizin. Apa Bapak Ibu? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Mohon maaf, salah, bukan itu artinya. Jadi arti minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Menggunakan kata-kata mohon maaf lahir dan batin itu tidak apa-apa. Cuman gara-gara keseringan akhirnya kita menyebutkan makna dari minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal artinya adalah minal aidin wal faizin artinya adalah kami datang dari perperangan, kami pulang dengan membawa kemenangan. Jadi uji kita nih, kami pergi berperang balik menang, pergi perang balik menang. Lalu Bapak Ibu, kenapa kata-kata ini dipakai untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri? Atau kenapa kata-kata ini sering kita ungkapkan ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri? Karena sejatinya kata para ulama, yaitu berpuasa itu sama dengan berperang. Berpuasa sama dengan berperang. Kalau orang berperang dengan musuh yang nyata, ada musuh di hadapannya, maka perperangan ketika berpuasa itu para ulama katakan lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia melawan musuh yang tidak nyata. Maka Nabi SAW sampaikan, Abdulul jihadi, seabdol-abdolnya, seutama-utamanya jihad, ayujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Kata Nabi SAW, seabdol-abdolnya jihad, seutama-utama jihad itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Dan puasa itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita ini bukan main Bapak. Ketika kita berbuka puasa, itu kita sudah tahu. Oh, jam 18.10 sekarang, 18.10 itu buka puasa. Di HP sudah keluar Muslim Pro. Lah buka daerah Kalidoni dan sekitarnya. Kemudian nyetel TV, pal TV lah buka. Tapi kita masih nahan.
Ujian anaknya, malah buka mak TV buka ayah gek. Kadang TV itu salah, dengar masjid dengar masjid. Kenapa? Saking kita meyakinkan diri kita supaya apa? Supaya benar-benar kita dalam keadaan berbuka. Maka kata para ulama, hebatnya puasa itu Bapak. Kita dilatih untuk mengendalikan diri kita. Maka kami sampaikan Bapak, kalau ibu-ibu lihat anaknya bandel, nakal, ngentak walak rasanya saat dia budak nih. Ya Allah, kesel. Dikejar pakai gagang sapu, dilempar, tidak kena. Pinter budak ini Bapak. Dikejar lagi sampai dapat. Akhirnya digebuki budak ini, pakuk, merah-merah. Kemudian budak ini nangis, bersender di dendeng. Kemudian dia minta belas kasihan maknya. Nangis, ya Allah, mak. Ya, kita nih ibu-ibu wong tua, kita nih tidak tega lah. Kita deketi anak kita pegang palanya. Ya Allah, nang, cobalah kau tidak nakal tadi, tidak tergebuk batang sapu ini sama kau. Maka kata para ulama, hari itu ibu-ibu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hari itu ibu-ibu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada suami istri bertengkar, tiap hari bertengkar, tapi herannya tiap tahun beranak. Jadi bertengkar terus. Kapan kita ngelapor uji RT biarlah kayak damai dewek udah luiko tuh. Wah, paku. Pokoknya bertengkar sampai akhirnya lakinya nampar rai bininya. Pak. Kemudian bininya ngomong, "Ya Allah, Kak. 17 tahun kita kawin. 23 kali kau nampar aku." Uji lakinya, kok hafal? Iya, aku catat. Iya. Jadi Bapak sering ditampar, pada akhirnya ditampar terakhir itu kesel dengan bininya. Kemudian bininya ngomong, "Ya Allah Kak, model macam ini aku tak tahan hidup sama kau. Hiduplah saro buntu sepanjangan, tiap hari kena tangani, aku tak balik." Uji lakinya, baliklah kau tempat bini kau, tempat orang tua kau. Senang aku malah. Akhirnya balik, rembuk punya rembuk. Akhirnya bininya mengajukan perceraian. Terjadilah perceraian. Baliklah bininya tadi ke rumah. Kemudian anaknya ngomong, "Ibu nak kemana?" Uji bininya tadi, uji emaknya tadi, "Kau tunggulah sini, meloklah bapak kau. Ibu nak pergi, agak kapan lah ini agak ibu bawa lagi sini, balik lagi ngajak kau." Akhirnya meloklah anaknya tadi. Empat. Datanglah Ramadan tadi, sahur nak siapi, buko nak disiapi, budak yang mising nak diceboi, nak dimandi ke rewel kalau budak 4 ekor ni, barulah datang penyesalan. Uji lagi tadi, Allah nyesalnya anakku bercerai. Ngapalah aku bercerai? Cobalah aku bercerai habis lebaran. Tidak serepot ini. Maka kata para ulama, penyesalan. Maka pada saat itu Bapak Ibu, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka kata para ulama, wajarlah kalau seandainya ketika puasa itu disebutkan sebagai peperangan, maka ketika berbuka itu meraih kemenangan, dan ketika Idul Fitri meraih kemenangan. Maka Nabi SAW sampaikan, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, "Lis-shaimin farhatan." Orang-orang yang berpuasa itu Allah berikan kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang dia dapatkan? 2 kata para ulama. 1 kebahagiaan dunia, 2 kebahagiaan akhirat. Apa yang akan dia dapatkan? 1 kebahagiaan dunia. Apa kebahagiaan dunia itu? Farhatun indal fitri. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia merayakan hari raya Idul Fitri. Bapak, ketika kita berbuka itu luar biasa semangatnya, bahagianya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan. Kita nih Bapak, ketika kita berbuka nih, ya Allah, ragapnya bukan main. Yang tak katik kita adu-adu ke. Tak katik pempek ikan, pempek gendam jadilah. Iya Bapak. Tak katik es logan, tak katik es campur, tak katik es dawet, es teh jadilah. Saking bahagianya ragapnya kita Bapak. Ibu-ibu menyiapkannya, bapak-bapak nunggu di meja makan, bahagianya bukan main. Begitu juga dengan hari raya bahagia luar biasa Bapak. Ada yang haru, mengeluarkan air mata, apalagi nak ada kelebaran nangis terus.
ujian ya ngapo ya nangis ida, ngapo ya ida, ngapo ya ya cerita ngapo nangis. Bingung ayah cak mano nak beli baju lebaran duit dah ganti ini. Ya, tapi bahagia. Pada akhirnya akan bahagia, senangnya bukan main. Bahkan uang yang tak puasa pun malah bahagia. Puasa tidak lebaran iyo. Ada juga Bapak Ibu. Jadi Allah ciptakan kebahagiaan itu memang Allah ciptakan. Bukan kita yang membuat kebahagiaan itu, tapi Allah lah yang menciptakan kebahagiaan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuka Allah berikan kebahagiaan, kemudian ketika hari raya pun Allah berikan kebahagiaan. Satu, kebahagiaan dunia. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kedua, yaitu kebahagiaan akhirat. Apa kebahagiaan akhirat itu? Kebahagiaan akhirat itu adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Disebutkan dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan, yaitu yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan. Maka syaratnya dua. Satu, dia mesti beramal kebaikan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia pula tak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, demi Allah saya katakan, tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan bayangkan, jangan pikirkan bahwa setiap orang mati itu mesti bertemu dengan Tuhannya. Tidak. Hanya hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan Tuhannya. Dan salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu Bapak Ibu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya orang yang berpuasa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu. Jadi kalau kita buka kitab Fathul Bari halaman 132 jilid keempat, disebutkan bahwa Nabi SAW itu mengatakan bahwa fil jannati samaniyatu abwabin, di surga itu Bapak ada 8 pintu. Dari 8 pintu itu fiha babun yusamma ar-royan, yaitu satu pintu dinamakan namanya ar-royan. La yadkhulu ila saimun, tidaklah masuk orang ke dalam surga melalui pintu itu kecuali untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis yang lebih rinci lagi disebutkan bahwa Nabi SAW sampaikan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya Nabi SAW katakan di dalam surga itu ada satu pintu, namanya pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun, maka akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu ar-royan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Kapan itu? Pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan pernah masuk, kata Nabi, orang-orang melalui surga melalui pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, maka ketika pintu itu hendak dibuka, maka para malaikat akan berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Maka kita yang berpuasa yaqumun, maka kita akan berdiri bersiap-siap masuk ke dalam surga melalui pintu ar-royan tersebut. Kemudian setelah dibuka pintu surga itu, kemudian masuklah kita melalui pintu itu. Maka setelah setelah kita masuk, pintu itu segera ditutup. Ketika ditutup itu, maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis, penutup hadis itu, yaitu la yadkhulu minhu ahadu ghairuhum. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan tidak ada yang boleh masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu aghliq, maka ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk, maka mesti ditutup, kata Nabi. Falam yadkhulu minhu ahad. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan tidak ada yang boleh masuk. Hebatnya orang yang berpuasa.
Dalam hadis yang lain Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kullu amal ibnu Adam yudha'afu al-hasanu asyru amsalihha ila sab'i mi'atin di'fin. Kata Nabi SAW, orang yang melakukan amal kebaikan itu mesti dibalas dengan pahala-pahala yang disebutkan. Ada orang Bapak Ibu sedekah, Allah berikan 700 kebaikan. Ada orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 pahala dari bacaan Al-Qurannya. Ada orang yang berjihad, dia akan mendapatkan bidadari yang cantik. Tetapi Bapak Ibu Al-Quran, tetapi Bapak Ibu, ketika kita berpuasa tidak disebutkan, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tentang berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sampaikan dalam hadis, perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi, namanya hadis qudsi. Maka Nabi SAW sampaikan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi SAW, puasa itu untukku, kata Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Maka bahagialah kita hari ini masih diberikan usia panjang, sehingga kita bisa mengamalkan amalan ibadah puasa yang pahalanya besar, yang pahalanya unlimited, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Suka-suka Allah memberikan pahala untuk kita ketika kita berpuasa. Maka para ulama katakan, kenapa amal ibadah puasa ini adalah amal ibadah yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tersebut, pahalanya pahala yang besar. Bahkan dalam riwayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ini tidak melalui malaikat. Kalau pahala lain melalui malaikat diberikan pahala itu, tetapi pahala puasa tidak, dengan malaikat. Allah langsung akan memberinya. Kenapa demikian? Maka kata para ulama, amal ibadah yang paling ikhlas di sisi Allah adalah amal ibadah puasa. Amal ibadah yang paling ikhlas itu adalah amal ibadah puasa. Apa yang dimaksud ikhlas itu Bapak Ibu? Ikhlas itu semata-mata karena Allah, tidak ada yang lain. Dan para ulama katakan amal ibadah yang paling ikhlas itu adalah puasa. Kenapa? Karena amal ibadah puasa ini adalah amal ibadah yang tidak bisa kita sombongkan. Yang tahu itu cuma kita, baik. Kita dengan Allah. Siapa yang tahu? Kita Allah. Bapak-bapak, ada yang melok sahur, buka melok buka, puasa tidak ada. Kapan balik ke rumah? Nah, lemes. Apa ya puasanya tahunan gawe hari ini? Nah, ya Allah. Masang genteng ayah tadi. Nyangkul, got. Puasa ya, puasa alhamdulillah. Oh ya. Buka melok buka. Padahal nasi padang 12.000 siang tadi. Ya Bapak, siapa yang tahu? Tidak tahu, Allah yang tahu. Hanya dirinya. Ibu-ibu lah, nak belanja, nak lebaran. Oh, bukan main, pasar ada padat. Nyenggol ke pantat biasa roh, saking padat manusia kayak Bapak Ibu, nak parak-parak lebaran lagi. Ya, siapa yang tahu? Ibu minggir-minggir, ada tukang tekwan, ditutup bisa tukang tekwan pakai ini kan kain, masuk situ no makan tekwan. Kapan balik ditanya oleh anak, puasa mah? Puasa alhamdulillah. Oh, buko, ya. Kapan itu tetangga lewat, yuk puasa, tidak puasa, nah. Lagi halangan. Siapa yang tahu? Tidak kata yang tahu. Hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, semua amal ibadah itu punya potensi untuk disombongkan, punya potensi untuk dipamerkan, tetapi tidak dengan puasa. Puasa tidak bisa dipamerkan, puasa tidak bisa disombongkan. Kalau sholat bisa disombongkan, bisa disombongkan sholat. Tidak pernah sholat selama dia kawin, tidak pernah sholat. Dari dia lahir kawin punya anak, tidak pernah sholat. Tiba-tiba mertua datang ke rumah seminggu sholat dia. Begitu mertua balik ke kampung, tidak sholat lagi. Iya Bapak, ngapa dia dikatakan rajin sholat? Karena memang banyak rakaat sholatnya. Ngapa? Nampak di hadapan kita. Kemudian zakat bisa disombongkan. Oh, zakat bisa disombongkan, sedekah bisa disombongkan. Masih al-ikhlas, pengumpulan zakatnya misal berapa? 35.000 Pak Ketua, 35.000 misal. Iya Bapak, datanglah kawan nih bayar zakat.
Uji kawan, berapa Pak Ketua bayar zakat tahun ini? 35.000 Bapak. Oh 35.000, dikeluarkanlah duit 100. Uji Pak Ketua, Pak ini lebih duitnya Pak, nih Pak sosoknya. Uji dia tadi, tidak usah. Untuk apa hitung-hitungan dengan wong miskin? Ngapa dia ngomong saya itu? Karena ada tetangga di samping tadi. Iya Bapak, oh bil bisa dipandang, bisa dilihat. Haji, oh haji hebat lagi Bapak, lebih hebat lagi, bisa disombongkan. Haji itu pergi diantar, balik dijomput. Balikan dari Jelangkung, kalau Jelangkung pergi tak diantar, pulang tak dijomput. Kalau haji pergi diantar, balik dijomput. Kurang-kurang ada gubernur, wali kota melok dada-dada oh pergi. Tiap malam dia sini, tiap malam Jumat dia sini. Kapan balik disediakan makanan, kemudian rami wong datang cerita tentang haji. Oh alhamdulillah sana susah, pokoknya cerita ya. Balik dari haji pakai peci terus, pakai jubah terus, ya Bapak. Maka kata para ulama, berpotensi untuk disombongkan. Maka kalau orang yang berhaji tidak bisa menjaga hatinya, maka selesai, tidak akan diterima amal kebaikannya. Tetapi puasa tidak bisa. Puasa tidak bisa kita sombongkan. Apa yang kita bisa sombongkan dari puasa ini? Apa yang bisa kita pamerkan dari puasa ini? Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa mulutnya harum sebagaimana minyak kasturi. Sombong lah. Kapan ada kawan? Kapan ada orang dekat? Ya, uji kawan. Ngapo kamu cak itu yuk? Iya puasa. Wangi minyak kasturi. Uji kawan, minyak kasturi di surga. Kalau di dunia hawa neraka bau. Ya, tidak bisa kita sombongkan. Uji kita lemes. Uji kita puasa belum tentu. Ada yang buntu lemes itu, lemes. Apa lagi nak lebaran, lemes. Rokok duit agati, kapan datang minta rokok, ada lemes. Belum tentu puasa. Ada yang bebernya pecah-pecah Bapak, pecah-pecah bebernya. Uji kita puasa belum tentu. Bisa sariawan. Ya Bapak. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah yang paling ikhlas itu adalah amal ibadah puasa. Begitu ikhlasnya kita beramal ibadah puasa, begitu hati-hati betul ketika kita berpuasa, itu menunjukkan bahwa kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, memanjangkan usia kita, hingga akhirnya kita kembali dapat merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan gelar muttaqin, dengan gelar orang-orang yang bertakwa. Kemudian kelak kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu coba lihat kanan kiri, ada kan dulur-dulur kita yang lebaran, yang Ramadan tahun kemarin masih sama kita, sekarang tidak ganti lagi, banyak kan? Nah itulah pertanda bahwa itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tahun yang akan datang dengan Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya Bapak Ibu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, hari ini kami mengangkatkan kedua belah tangan kami ya Allah. Antal Ghaffar, Antat Tawwabur Rahim. Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Engkau terima amal kebaikan kami ya Allah. Engkau terima taubat kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah,
dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jika ibu bapak kami telah wafat ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, terimalah amal baiknya ya Allah. Jika ibu bapak kami masih hidup, sehatkan badannya, lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, sehatkan badan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, agar kami senantiasa khusyuk menjalankan amal ibadah Ramadan di tahun ini ya Allah, melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat kami ya Allah, melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan momentum Ramadan ini adalah momentum perubahan untuk kami ya Allah, agar kami lebih baik lagi, menjadi suami yang baik untuk istri kami ya Allah, istri yang baik untuk suami kami ya Allah, anak yang baik untuk kedua orang tua kami ya Allah, orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Rahman Rahim, kumpulkan kami kembali ya Allah di syurga-Mu ya Allah, kumpulkan kami di syurga-Mu ya Rabbal Alamin, kumpulkan kami di syurga-Mu ya Allah. Sungguh perjumpaan kami dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami di dunia ini begitu singkat ya Allah, maka perjumpakan kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah amal kebaikan kami ya Allah, terimalah amal kebaikan kami ya Rahman, terimalah amal kebaikan kami ya Rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu mulai Allah Subhanahu wa taala, itu saya dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.